Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semua teman-teman. Kenalkan kalau saya ini Habib di Rio Plaza. Ya, ini saya sedikit akan mereview mengenai produk yang sudah pernah diluncurkan oleh Mas Rizal. Mas Rizal Spy, Mas Rizal Spy, yaitu Bapak Spyberry. Ini udah lama kan saya buka ya, jadi saya lupa sandinya. Saya sempat chatting ke Mas Ical untuk passwordnya. Saya lupa. Oke. Saya lupa kan. Oke. Ini udah bisa dibuka. Baik, sedikit review yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya, di sini ada yang namanya ditulis video dan jurus mode. Ini yang dua ini adalah tabletnya ini. Ya, kalau sebaiknya ini contoh. Salah satu contoh reviewnya. Ini untuk di dalam video itu ada beberapa folder: BlackBerry, Cina Ponsel, Dasar, Nokia, Samsung, dan support. Untuk supportnya ada update di sini, masalah update-nya ini tidak perlu kita bahas. Nah, kita bahas di sini yang pertama itu mengenai dasar. Nah, di dalam dasar itu ada yang namanya baca skema, menentukan kaki konektor, menentukan titik untuk titik konektor, dan lain-lain. Kita coba buka salah satu dulu, baca skema. Oke, sekarang kita akan belajar membaca skema. Ya, belajar membaca skema dasar ya. Jadi untuk pengembangannya nanti Anda bisa mengembangkan sendiri. Di sini saya akan coba memandu tentang bagaimana cara-cara membaca dan memahami tentang skematik, bagaimana mencari jalur dan lain-lain. Oke, di sini udah jelas ya. Bagi yang udah biasa berkomunikasi dengan beliau, udah jelas ini ciri khas dari suara beliau, bahwasanya yang ngomong pada Spyberry ini memang beliau. Lanjut, kita skip dulu. Pada bagian audio, pada bagian MC dan lain-lain. Sekarang untuk pemahaman tentang bagian-bagian tersebut ya, pemahaman bagian-bagian tersebut, misalnya bagian MC yang mana, bagian keypad yang mana, dan lain-lain, nanti Anda bisa nonton. Tutorial yang ada pada tutorial ini secara detail satu persatu per kasus. Di sini kita akan belajar dasarnya dulu ya. Nah, pertama adalah bagaimana menemukan bagaimana mengetahui sebuah IC itu IC apa. Nah, misalnya kita mempunyai misalnya kita mempunyai ada cari chip mencocokkan antara ya, ini artinya dia jalur ini ya, jalur tegangan ini dia akan terhambat sedikit di ground. Mungkin akan ada sedikit perubahan nilai di sini di tem ya. Mungkin akan ada sedikit perubahan nilai ya. Nah, jika jalur ini hilang juga Anda kalau berbeda dengan ini ya, berbeda dengan jalur ini ya. Kalau jalur ini hilang, mungkin karena dia jalurnya ke ground, mungkin jalur ini bisa Anda abaikan. Ya, biarkan aja. Tetapi tidak boleh Anda jumper. Kenapa tidak boleh jumper? Ingat bahwa ini adalah jalur tegangan VREC 2 tadi ya. Yang kalau kita jumper ke sini akan nge-ground, artinya handphone Anda akan konslet. Oke, next sedikit aja. Next untuk menentukan konektor. Lakukan perbaikan handphone, kita sering sekali bertemu dengan yang namanya konektor ya, baik konektor LCD ya, konektor keypad. Misalnya Anda buka handphone, Anda cari fleksibel keypad Anda. Nah, di sini kita perlu mengetahui cepat. Kenapa? Malah nanti keypadnya nggak masalah, malah dua-duanya lebih. Oke ya, lagi-lagi lanjut ke skematik. Lanjut lagi pengukuran tegangan ya. Karena saat ini kita ketahui bahwa kita belum bisa berarti bukan berarti tidak bisa.
pada 20 volt ya. Sebelum Nah, ini cara menggunakan multi tester. Cara menggunakan multi tester. Next kita masuk lagi ke ukuran nilai hambatan jalan. saat ini coba saya jelaskan ke teman, itu sangat bisa menyebabkan dan sering kita atau sebuah interface yang kita ukur ternyata naik tinggi seperti ini. Yang kita perlu perhatikan bukan menyala lampunya, karena menyala lampu itu sering menipu. Anda jangan percaya pada lampu yang menyala itu, tapi kita percaya pada jarum yang harus naik persis seperti yang sekarang ini, yaitu pada angka 1 di ujung kanan ya. Jika dia naiknya nanti ternyata tidak di 1, dia naik tinggi juga, lampu menyala tapi naiknya cuma sampai 2, itu tidak menunjukkan dia satu jalur, tidak menunjukkan dia grounding, tapi dia hanya menunjukkan nilai hambatan yang lumayan tinggi ya. Jadi kita percaya pada Sedikit bocoran ya. Lanjut ya, di sini untuk dasar media dan lain sebagainya. Ini ada video. Nah, video tersebut hal ini yang dikembangkan oleh Mas Ical untuk training online ya. Jadi untuk masing-masing video berdasarkan masing-masing kasus itu memang benar video tersebut benar-benar tepat sasaran. Tidak mungkin seorang teknisi tidak akan memahami video tersebut selama 6 bulan. Itu tidak mungkin, bisa dikatakan hal mustahil tidak dipahami selama 6 bulan. Dengan cara penyampaian yang mudah, pemahaman yang mudah, tidak mungkin tidak dipahami selama 6 bulan. Insya Allah dalam waktu 3 bulan, jika memang benar-benar betul menyimak dan mencoba, itu dalam waktu 3 bulan ya, dalam waktu 3 bulan ya, maksud saya 3 bulan itu udah bisa mengaplikasikannya, itu minimalnya ya. Untuk sampai 6 bulan itu udah bisa dikategorikan lebih memperdalam. Lanjut isi dari ini kita hanya membahas sedikit untuk mengenai produk yang sebelumnya dan produk yang sekarang. Untuk video ini yang berisi dalam sebuah folder video ini itu ya merupakan sesuatu yang dikembangkan menjadi Borneo Laser Indonesia Training Online. Lanjut kita ke jurus mautnya. Nah, ini untuk jurus maut. Untuk jurus maut ini ada beberapa ya. Sini ada punya untuk Nokia. Sini. Ini untuk P71 Nokia. Kita coba dulu buka untuk di seri N73. Jika seandainya N73 nya mati total, apa yang harus kita periksa? Periksalah ini yang ditambahkan ini. Kita periksa VR1-nya apakah ada tegangan 2,8 atau videonya ada tegangan 1,8, ada PX-nya 1,8, serinya ada 1,8. Nah, itu perhatikan ini slap clock-nya, perhatikan. Lanjut, jika seandainya handphone yang masalah pada bagian LCD, oke, ini dia. Nah, itu untuk jalurnya masuk ke pada yang sebagian ke bawah IC. Menurut saya ini lebih kepada tracking ya, tracking jalur. Saya ini untuk kameranya kemana aja nih? Ini Vcam 1,5 nya kemana sih sebenarnya? Untuk Vcam 1,5 nya ini untuk jalur feedbacknya, ini kesini perginya, ini langsung jadi feedback. Juga ada yang dengan IC untuk kamera utama. Ini merupakan tracking salah satu contoh. Jadi yang saya katakan untuk teman-teman sekalian bahwasanya produk Borneo Schematic ini bukanlah hal yang baru, tetapi hal lama yang pernah digeluti oleh Mas Ical pada Spyberry, itu tracking jalur. Nah, pada Borneo ini kabarnya itu di dalamnya ada beberapa skematik yang telah diuji, yang telah dites, dan telah dilihat oleh tim ya Mas Ical, dan beberapa tracking pada handphone yang merasa dibutuhkan, banyak dibutuhkan kita.
informasi detail ini akan selalu update sesuai permintaan karena ditangani oleh tim beliau sendiri. Jadi menurut saya tidak usah ragu lagi lah untuk untuk mencoba memakai skematik online dari Borneo skematik tersebut. Ya. Bagi teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan video review sedikit mengenai Spyberry yang pernah saya gunakan ya, yang pernah saya dapatkan dan pernah saya gunakan. Isi di dalamnya seperti ini loh. Jika isi di dalam Spyberry tersebut diaplikasikan pada saat sekarang, itu ada dua tempat pengaplikasiannya. Pertama pada pelatihan online Borneo Tracer, dan kedua Borneo skematik. Ya, nggak usah ragu. Benar. Mungkin ada yang nanya, Mas ini bagaimana sebenarnya untuk harganya? Nah, untuk harganya udah dijelasin. Ada 100 aktivasi. Ada untuk 100 aktivasi yang dibuka pada tanggal 1 September yaitu dengan harga 650.000. Itu termasuk, kenapa diberikan diskon? Karena mereka yang 100 orang itu termasuk penguji dari Borneo skematik tersebut. Nah, jika ada kendala dan sebagainya, itu akan diperbaiki dengan cepat sebelum launching akbarnya pada tanggal 1 Oktober 2020. Oke teman-teman, baiklah sekian dulu review dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya, karena like, subscribe itu gratis. Jangan lupa tanda loncengnya untuk diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.